Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dengan saya di sini Hanifah Muslimah dari Prodi PAI semester 4. Di sini pagi ini kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu narasumber kita yang insya Allah luar biasa, dan pagi ini kita akan membicarakan mengenai profesi keguruan PAI. Selamat datang Ustazah Syafira. Terima kasih. Ya. Ustazah, bisa antum ceritakan latar belakang antum seperti apa dan bagaimana bisa mengajar mata pelajaran PAI di SMP Azmania? Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Hani untuk waktunya. Untuk latar belakang, dulunya saya bersekolah di MTS dan MA Al-Mawadah. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, setelah lulus dari UIN Sunan Ampel Surabaya, saya melanjutkan untuk mendedikasikan diri saya di SMP Azmania ini. Dan di sini Ustazah Syafira ini mengampu mata pelajaran apa? Oke, untuk mengampu mata pelajarannya di sini di SMP, khususnya kelas 1, yaitu mata pelajaran PAI dan juga tajwid. Bisa diceritakan inspirasinya? Ini kan dulunya Ustazah Syafira apakah lulusan PAI atau memang mintaan dari orang tua untuk melanjutkan dakwahnya menjadi guru PAI, atau dari teman, atau bagaimana? Untuk mengajar di sini sebenarnya tidak ada dorongan dari orang tua untuk menjadi guru. Ini kemauan saya sendiri untuk mengamalkan berbagi ilmu yang sudah saya miliki. Untuk dari jurusan sendiri sebenarnya saya tidak linear dari pendidikan, tapi memang merasa insya Allah bisa untuk mengajarkan atau membagikan ilmu kepada murid. Jadi saya bersedia untuk mengajar di PAI. Mungkin bisa diceritakan Ustazah tentang tugas antum sehari-hari sebagai guru PAI di SMP Azmania dan juga sebagai guru tajwid, apa yang antum lakukan untuk para santriwati? Oke. Sebenarnya untuk basicnya ya seperti guru pada umumnya, mengajarkan, kemudian memberikan contoh di kehidupan sehari-hari khususnya. Jadi ketika kita memberikan ilmu kepada anak-anak, anak-anak pun mengetahui, oh ternyata jika diamalkan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi selain kita memberikan materi di kelas, kita memberikan contoh di kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika di kelas kita mengajak diskusi anak-anak ini, gimana ketika kita memberikan materi, kita ajak berbincang di kehidupan sehari-hari, apa yang kalian temukan tentang materi A, B, C, dan lain sebagainya. Setelah itu dibahas di pertemuan di kelas seperti itu ya Ustazah. Bagi Ustazah ini tantangan sebagai yang tadi antum ceritakan, antum kan bukan linear S1-nya ambil PAI gitu. Mungkin menurut antum tantangan terbesar sebagai guru PAI itu apa? Kalau tantangan terbesar yang pertama, pastinya murid sekarang itu lebih aktif, lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih Out of the box iya, gitu ya. Kadang-kadang tidak pernah terpikirkan mereka menanyakan gitu. Jadi kita perlu mempersiapkan lebih banyak wawasan. Jadi ketika mereka bertanya, kita bisa menjawab dengan gamblang gitu. Setelah itu metode pembelajaran yang Ustazah terapkan kepada anak-anak, misalkan untuk mengajarkan tajwid itu, apakah anak-anak membaca dulu, setelah itu diislah sama antum, ya bacaan ini, ayat ini, bacaannya ada apa saja, atau seperti apa? Ini kan karena kelas 1 SMP, tidak semua memiliki basic pelajaran tajwid. Ada juga yang dari sekolah umum gitu. Jadi kita dari saya sendiri ketika memberikan materi di kelas, jadi saya jelaskan dulu hukum-hukum tajwidnya, baru kemudian kita mencari bersama, kemudian cara membacanya seperti apa. Apakah mungkin Ustazah mengikuti beberapa pelatihan untuk menambah wawasan mengenai PAI ini ketika menjadi guru PAI? Sebenarnya kalau pelatihan tidak, cuman lebih belajar sebelum mengajar, jadi mempersiapkan diri sebelum kelas.
atau mungkin kolaborasi ya sudah dengan ustadzah yang lain gitu. Ya, itu juga salah satunya. Jadi kita saling diskusi tentang keadaan anak-anak baik itu dari tingkatan SMP kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi saling memberikan apa ya? Wawasan gitu terkait bagaimana sharing ya, lebih ke sharing gitu antar pengajar. Untuk mengatasi tantangan tadi kan tentang wawasan ya Ustazah. Nah itu antum mengatasi tantangan pada diri antum itu seperti apa? Oke, yang pertama yang pasti mentalnya ya harus dipersiapkan karena menghadapi anak yang tidak sedikit, apalagi kelas 1 3 kelas gitu kan. Nah, jadi selain kita mempersiapkan mental untuk bertemu anak-anak dengan banyaknya pertanyaan gitu kan, kita juga mempersiapkan ilmu yang pasti. Ilmunya kita cari wawasan-wawasan dari sekarang banyak sumber, tidak hanya dari buku, sekarang dari konten-konten kreator gitu kan juga banyak, jadi banyak kajian-kajian juga yang sekarang disebarkan di online juga. Mungkin antum pernah tidak Ustazah dari santriwati itu memberikan feedback dari pelajaran yang mungkin antum berikan, setelah itu mungkin mereka setelah antum ajarin tajwid jadi mungkin beberapa kali mencari antum untuk islah tajwid mereka, atau untuk mata pelajaran PAI tadi lebih sering curhat ke antum tentang apapun, diskusi mengenai agama Islam gitu, gimana? Kalau untuk tajwid, karena di sini ada kegiatan tahfidz, jadi mereka lebih prakteknya lebih banyak dengan musyrifah yang di halaqah tahfidz gitu. Jadi secara tidak langsung kita berkolaborasi, di kelas kita menyampaikan materi, ketika di halaqah mereka langsung praktek dan juga untuk islahnya bersama dengan ustadzah musyrifah halaqah gitu. Terus untuk yang PAI secara garis besar tidak keseluruhan, jadi beberapa aja memang mungkin bertanya terkait khususnya perempuan ya, halangan dan sebagainya seperti itu. Untuk evaluasi pembelajaran Ustazah mungkin misalkan sudah selesai pembelajaran 1 semester gitu, evaluasinya untuk mengetahui oh ini tuh PAI sudah diterapkan anak-anak atau belum, itu bagaimana sih? Untuk evaluasi, karena kita kan di lingkup pesantren jadi setiap hari ketemu mereka, jadi itu lebih mudah untuk kita mengetahui perkembangan anak-anak ini. Jadi apa yang sudah kita sampaikan pastikan seharusnya diamalkan gitu kan ya. Jadi kita lihat oh ternyata anak A, B, C ini belum mempraktekkan apa yang sudah kita ajarkan di kelas. Kemudian yang lainnya sudah, jadi ketika di kelas kita sampaikan ulang, kita ingatkan lagi anak-anak. Berarti lebih ke evaluasi harian karena membersamai 24 jam ya Ustazah, insyaallah ya 24 jam. Iya. Oke, untuk itu sebagai guru PAI Ustazah, pesannya untuk calon-calon guru PAI ini apa Ustazah? Pesannya untuk para calon guru PAI ke depannya yang pasti persiapkanlah diri, baik itu segi keilmuan, mental juga. Yang terutama percaya diri itu penting, maksudnya percaya terkait oh saya mampu untuk menjelaskan ini dan sebagainya. Jika memang merasa belum paham dengan apa yang akan disampaikan, kita bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi jangan minder, oh saya bukan lulusan pondok dan sebagainya. Meskipun dari sekolah umum, ketika kita sudah belajar suatu hal, apalagi khususnya PAI tentang pelajaran agama Islam gitu ya, agama kita sendiri, insya Allahnya pasti mampu dan bisa gitu. Yang terakhir Ustazah, harapan antum ke depannya PAI di Indonesia ini akan menjadi seperti apa? Harapannya semoga ke depannya ini tidak hanya sekedar materi, tapi juga pempraktekan yang sebenarnya. Jadi kita ciptakan negara yang benar-benar agamis, tidak secara labeling aja, tetapi keseluruhannya benar-benar mempraktekkan apa yang memang seharusnya kita lakukan atau kita gunakan gitu dalam keagama Islam. Oke, baik, mungkin itu saja untuk kita hari ini. Insya Allah terima kasih Ustazah Syafiratul Daniyas memberikan banyak sekali hal yang bisa kita ketahui mengenai
keguruan PAI ini pada realnya seperti apa, dan semoga teman-teman yang melihat video ini dapat mengambil pelajaran, mempelajari dan juga mempraktekannya ke kehidupan pribadi masing-masing. Semoga kedepannya PAI semakin maju dan semakin bisa membangun negeri ini menjadi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Dengan saya Hanifah Muslimah di sini. Terima kasih Ustazah Syafira atas waktunya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That bridge a million times, a million tries. You play with fire every time we touch. My fingers burn. I just want that love. Don't leave me hurt. I can feel the rush when we ignite. 'Cause every time we touch, I feel that fire.